Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Ya, walaupun sekarang kita masih belajar dari rumah. Nah, sebelum belajar, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tujuan dari video pembelajaran ini, kalian dapat yang pertama, mengetahui tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Sekarang Ibu mau bertanya ya, kalian tahu tidak apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Contohnya, ada sinar matahari, ada air, ada udara yang kita hirup, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah peta persebaran flora, fauna, dan hasil tambang yang ada di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia tercinta kita ini sangat berlimpah. Karunia kekayaan alam ini harus kita syukuri. Nah, sekarang bagaimana cara kita mensyukurinya? Kita dapat bersyukur dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, yaitu dengan cara tidak merusak dan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang ada. Akibat dari tidak melestarikan sumber daya alam, manusia merupakan makhluk hidup yang berperan sangat penting dalam mengelola lingkungan hidup. Jika terjadi kerusakan, ini akan berpengaruh kepada keberlangsungan makhluk hidup. Nah, berikut ini merupakan akibat dari tidak melestarikan lingkungan. Yang pertama ada bencana alam, yaitu banjir dan tanah longsor. Hal ini diakibatkan dari kita tidak menjaga kelestarian hutan dengan baik. Yang kedua, pemanasan global, disebabkan dari efek rumah kaca, polusi udara, dan pembakaran hutan secara ilegal, yang mengakibatkan lapisan ozon bumi menjadi rusak. Yang ketiga, punahnya flora dan fauna. Hal ini terjadi dikarenakan ekosistem yang dirusak dan tidak dijaga dengan baik, sehingga makhluk hidup tidak dapat berkembang biak. Manfaat melestarikan sumber daya alam. Manfaat melestarikan sumber daya alam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, manfaat dari kita melestarikan hutan ialah dapat menghasilkan sumber udara yang bersih, mencegah terjadinya erosi dan longsor, serta menjaga ekosistem hutan. Yang kedua, lahan pertanian yang dilestarikan juga dapat meningkatkan produksi bahan makanan untuk memenuhi pasokan kebutuhan makanan. Selain itu, manfaat dari peternakan juga digunakan sebagai bahan makanan. Yang ketiga, hasil pengolahan dari gas alam, salah satunya adalah LPG yang kita gunakan untuk menyalakan kompor dan dapat kita manfaatkan untuk memasak. Nah, berikutnya, cara melestarikan sumber daya alam. Berikut ini merupakan beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kerusakan alam. Yang pertama yaitu adalah reboisasi atau penanaman hutan kembali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas makhluk hidup dengan peningkatan sumber daya alamnya. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Perburuan liar merupakan pengambilan hewan dan tanaman yang dilindungi secara ilegal, karena dapat merusak ekosistem dan menyebabkan kepunahan. Yang ketiga, membuka ruang hijau di tengah kota. Hal ini membantu penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan. Yang keempat, daur ulang. Pemanfaatan daur ulang dilakukan terhadap barang-barang bekas seperti plastik, kaleng, dan kertas. Dan yang terakhir atau yang kelima, konservasi ex situ. Merupakan proses melindungi flora dan fauna dari habitat yang tidak aman
dan ditempatkan di bawah perlindungan manusia seperti di kebun binatang, arboretum, akuarium, dan kebun raya. Setelah ini akan Ibu beri tugas dan langsung dikerjakan ya anak-anak. Tugasnya akan Ibu kirim melalui WhatsApp di grup Ruang Belajar kelas 4. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang akibat dari kita tidak melestarikan sumber daya alam, manfaat dari kita melestarikan sumber daya alam, dan bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam. Anak-anak Ibu yang hebat, selama masa pandemi ini, mari kita jaga kesehatan kita dengan menjalankan protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap semangat, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.